Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus batu karang gereja yang menyelamatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gereja yang sejati berdiri di atas dasar pengakuan iman akan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat umat manusia. Gereja memberikan, kemudian gereja memberikan saudaraku otoritas rohaninya kepada kita, yaitu orang-orang yang percaya, untuk menjalankan misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya dan mengenal Tuhan Yesus, dan mereka mendapatkan keselamatan. Amin ya. Nah saudaraku, Bapak Ibu, dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 19, kita akan belajar 3 kebenaran saudaraku dengan tema Yesus batu karang gereja yang menyelamatkan. Yang pertama saudaraku, iman pribadi yang menyelamatkan dibangun atas pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat, bukan hanya atas tradisi semata. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan saudaraku, Tuhan Yesus sedang menguji pemahaman para murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus tentang siapakah dirinya. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid tentang identitasnya menurut orang lain ya, di dalam ayat 13 ini. Tuhan Yesus bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Para murid menjawab dan menunjukkan pandangan secara umum bahwa Yesus itu dikira oleh pandangan umum adalah Yohanes Pembaptis atau Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah kemudian Tuhan Yesus bertanya saudaraku secara pribadi kepada para murid, tetapi apa katamu? Apa kata kalian? Siapakah aku ini? Nah saudaraku, pertanyaan Tuhan Yesus ini penting sekali. Karena saudaraku, iman itu bukan sekedar tahu tentang Yesus atau tentang Yesus yang dikatakan orang. Bukan sekedar itu. Tetapi kita sungguh-sungguh harus mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi kalau ada pertanyaan saudaraku pada kita, kira-kira apa jawaban kita saudaraku kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita siapakah aku ini ya. Nah kalau saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara pasti akan berkata, Engkau adalah juru selamatku, Engkau adalah penolongku, Allahku yang menyelamatkan. Amin ya, amin ya. Nah kemudian saudaraku, kebenaran yang kedua, pengakuan iman Petrus membawa kepada otoritas rohani dan tanggung jawab dalam gereja. Kemudian saudaraku di dalam ayat 16 dan 17, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Wow, luar biasa. Jadi pengakuan iman Petrus, saudaraku, saat ditanya oleh Tuhan Yesus, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, saudaraku, sebagai pernyataan imannya yang teguh kepada Tuhan Yesus. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Penting sekali saudaraku pengenalan akan Tuhan bahwa dia Mesias. Mesias artinya saudaraku juru selamat umat manusia yang diurapi. Juru selamat umat manusia yang dijanjikan, yang menyelamatkan. Anak Allah yang hidup.
Ini adalah pengakuan Petrus tentang keilahian Tuhan Yesus. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan saudaraku, Tuhan berkata bahwa pengakuan Petrus atau kesaksian Petrus ini diwahyukan oleh Allah. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah itu bukan keluar atau bukan sekedar logika manusia semata. Tetapi ini adalah pewahyuan dari Allah Bapa di sorga. Kenapa sekarang banyak orang yang memakai logika berkata, nggak mungkin Allah jadi manusia, Yesus jadi manusia, Tuhan jadi manusia, nggak mungkin. Ya kalau secara logika saudaraku seringkali kita nggak akan sampai ke situ. Tapi kalau kita dapat pewahyuan dari Tuhan, pewahyuan itu kita dapatkan dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca oleh pimpinan Roh Kudus. Kita jadi mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan manusia. Dia turun ke bumi menjadi manusia, lahir di kandang domba, kemudian dia berkorban bagi manusia, mati di kayu salib, dibangkitkan pada hari yang ketiga menjadi Tuhan dan juru selamat umat manusia, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum percaya mendengarkan Morning Spirit ini, akhirnya mau percaya, buka hatimu, percayalah supaya engkau diselamatkan, masuk ke sorga, tidak mati dihukum dalam neraka api kekal. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, pernyataan Tuhan Yesus tentang gereja dan otoritasnya. Selanjutnya dalam Matius 16 ayat 18 dan 19 firman Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 18 di sini saudara kita melihat peran daripada Petrus dan juga gereja. Engkau adalah Petrus, Petros, batu karang, Petra. Aku akan mendirikan jemaatku, kata Tuhan Yesus, atau gereja. Saudaraku, batu karang bukan semata-mata menunjukkan kepada Petrus pribadi, tapi ini berbicara tentang pengakuan iman. Kemudian jemaatku adalah istilah untuk gereja. Ini muncul pertama kali saudaraku di dalam Alkitab. Dan Tuhan berkata alam maut tidak akan menguasainya. Gereja akan menang atas kuasa kematian, atas alam maut, atas neraka. Kemudian di ayat 19 Tuhan mengatakan tentang otoritas kerajaannya, yaitu kunci kerajaan sorga adalah simbol dari Injil sebagai kunci. Kunci otoritas rohani yang dimiliki oleh gereja. Apa yang kita ikat di bumi ini, atau apa yang kita dapatkan di bumi ini saudaraku, yaitu jiwa-jiwa yang dimenangkan karena percaya kepada Injil, otoritas rohani, mereka diselamatkan. Tetapi yang terlepas atau tidak percaya, mereka tidak diselamatkan saudaraku. Seperti kunci, tidak berguna jika tidak digunakan. Demikian juga kunci kerajaan sorga tidak ada gunanya kalau tidak disampaikan, kalau tidak diberikan kepada orang-orang. Jadi otoritas Injil adalah kunci kerajaan sorga, harus dipakai untuk membuka jalan, membuka pintu saudaraku bagi orang lain yang belum percaya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah kita gerejanya diberi otoritas. Kita memegang kunci kerajaan sorga. Mari kita bagikan kunci itu supaya banyak orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin ya. Yesus adalah juru selamat. Kunci untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu yang harus kita beritakan. Jadi inilah 3 kebenaran dari Matius 16 ayat 13 sampai 19. Ya, dengan tema Yesus batu karang, gereja yang menyelamatkan. Yang pertama, iman pribadi yang menyelamatkan, ya, dibangun karena pengenalan kita akan Yesus Kristus juru selamat. Bukan karena hanya tradisi atau kata orang. Siapakah kata orang tentang aku, katanya. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang nabi. Nah, kita mengenal Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Kemudian kebenaran yang kedua, pengakuan Petrus bahwa pada otoritas rohani
dan tanggung jawab dalam gereja. Bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Dan itu yang harus kita beritakan. Yesus batu karang gereja yang menyelamatkan. Kebenaran yang ketiga, pernyataan Tuhan Yesus tentang gereja dan otoritasnya. Bahwa gereja akan menang atas kuasa kematian dan neraka. Serta gereja diberikan oleh Tuhan kunci kerajaan sorga. Untuk dibagikan kepada orang-orang yang belum percaya. Supaya mereka juga bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah tugas gereja. Amin ya. Matius 16 ayat 18 sampai 19 saya bacakan lagi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dari Matius 16 ayat 16 sampai 19. Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan sumber keselamatan. Kunci kerajaan sorga. Engkau adalah juru selamat. Dan kami diberi otoritas untuk menyampaikan atau memberikan kunci kerajaan sorga itu kepada banyak orang. Supaya orang pun bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau ada di antara kami yang melihat tayangan Morning Spirit ini, Tuhan, belum percaya dan mendengar kebenaran bahwa Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah kunci masuk ke dalam kerajaan sorga, membuka hati dan percaya, selamatkanlah Tuhan saudara-saudariku ini. Inilah doa hamba, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini pada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.